Jadi waktu lihat ke belakang, ternyata yang kering-kering itu ada, bisa dibilang tangan, kepalanya itu panjang melingkar kayak gitu. Jangan panik. Turun pelan-pelan, pas turun tangga, lu nggak turun gitu kan? Nggak turun. Jadi pas nggak turun, pas gini ternyata ditarik kantong lu. Shit, jadi dia keadaan kayak gini dari alat floating terus narik jaket lu. Udah aja kali sebenarnya, gak akan bener. Muka lu masih pucat Cem. Emang sih waktu gue ngaca, wah ini pucat gue, masih pucat men. Habis semalam. Geblek. Nah udah diceritain ternyata sekantor rame. Semua kantor rame. Kantor rame lihat apa gimana kuat lu segala macam gini. Ya baik lagi men keadaan. Iya sih, betul juga. Keadaan itu pertama kerja, pertama pengen dibayar. Nah, sebenarnya lagi ya kan lu posisi juga lagi butuh uang, kerja susah. Nah, kebetulan juga lu lagi lagi dapat kerjaan, ya udah lah ya, gimana lagi kan? Ya udah aja. Iya, mau udah gimana juga ya udah hadapi aja gitu kan. Hadapi aja. Nah dari sana, dari mulai ngomongnya baik-baik gitu ya, sama dia senior kan sempat pergi dulu. Nah waktu mau balik kan jam 4 biasa pada balik. Kan yang si pagi mulai balik, yang sebenarnya si pagi dari jam 2 udah balik. Nah pas senior pergi dulu kemana nganterin paket, kalau nggak salah kan ada orderan di luar kota. Aku mulai meracau sendiri lagi. Meracau sendiri. Please. Oke, saya tahu ada di sini. Mungkin perkenalan. Iya. Ya saya anak baru. Kenalannya saya kenalin diri sendiri aja gitu ya. Meracau sendiri. Nah, udah gitu, senior balik. Besoknya nggak jadi malam karena ada cerita itu. Jadi si HRD itu nggak HRD itu jadi biar saya nggak ngedrop, ya ganti schedule jadinya ya udah pagi aja. Pagi aja lu pagi sampai Senin depan. Jadi 2 minggu ke situ, 2 minggu pertama safe, aman. Nah, jadi pas seminggu itu safe, jadi 2 minggu safe nih. 2 minggu lu udah safe lah ya, soalnya lu kerja pagi. Udah safe. Terus si Snell tuh bilang, perkenalannya kayaknya udah beres sih. Kayaknya udah terima di sini men. Oke. Dalam tanda petik ya, berarti diterima dalam tanda petik ya. Oke. Kan itu ada 2 blok, kita kan saya kan itu di blok A, ada juga di blok B. Sampai kedengar ke kantor cabang yang blok B. Oh serius? Sampai kedengar sampai kalau misalkan ngambil barang ke sana sampai nanyain, gimana gitu. Sampai rame aja lah. Nah, tapi epicnya tuh waktu udah sebulan. Mau sebulan soalnya bukan mau sebulan itu epic men. Ada apa nih ceritanya? Habis gajian kan. Habis gajian dan sialnya tuh kalau nggak salah itu bisa dibilang malam Jumat nih. Oh damn. Malam Jumat sendiri. Shit. Ini bisa dibilang antara ilusi, konyol atau ngantuk gitu kan. Jadi seharian itu sampai malam sendiri, posisi kalau nggak salah itu ya hari Kamis malam Jumat, posisi itu senior tuh cuti. Katanya mau beres-beres kosannya. Kebetulan kan senior orang Kebumen. Cuman dia ngekos di Bandung. Nah jadi ditambahkan dia pernah di Jakarta juga. Jadi ngomongnya tuh luluan gitu. Oh, so pengalaman Jakarta sih ya. Oke. Nah, sendiri ditambah di situ kebenaran wakil HRD udah diganti. Oh, udah diganti. Bukan wakil HRD-nya, maaf, HRD-nya udah diganti. Jadi wakil HRD sama itu hampir sama sejabat lah. Wakil manajer sama HRD itu. Akhirnya di situ wakil manajer nggak ada kan, jadinya cuma satu HRD. Jadi manajer HRD langsung. Oh, gitu. Jadi kan dulu wakil manajer HRD ada, jadi wakil manajer sama HRD itu saat nyatu, jadi agak kolaps gitu lah. Makanya jadi satu meja satu HRD, kebetulan HRD-nya laki-laki.
ya senyum-senyum gitulah. Nah udah mulai ngobrol segala macem. Oh sorry ralat, si HRD baru itu dari hari Senin, jadi kita udah mulai akrab. Oke. Nah singkat cerita, mulai malam tiba, nggak mulai sore, udah nggak ada apa-apa lagi, aman. Ya aman, nggak ada gangguan atau apa-apa lagi. Tapi ya saya kira aman, ternyata enggak men. Nggak aman. Ternyata apa yang terjadi di sana? Jadi itu kan kalau misalnya mengunci pintu, biasa kan kunci toko di sini, kunci kantor di sini, Bisaku, oke. bisa di sini, kunci motor di sini. Oh iya, oke. Kebetulan kalau nggak salah pakai kemeja ini deh. Dulu kan aku rada kurus tuh ya, jadi ini tuh rada gini lah. Ini kalau nggak salah pakai kemeja ini kalau nggak salah gitu ya, nggak tahu yang putih lupa. Kunci kantor di sini, kunci motor di sini. Soalnya kan saya pelupa. Oke. Posisi kan udah nggak ada siapa-siapa. Si HRD sendiri berdua gitu sama HRD. HRD turun. Oke, kita balik sih. Jadi ntar kita balik, mati-matiin dulu semua. Pas udah matiin semua, sebelum matiin kan di cek dulu gini men. Oh gini, oke. Oh ada dua-duanya, ada aman. Oh ada aman, udah dimatiin semua. Oke men, kunci. Sok saya tungguin, kunci langsung ya. Kita ke blok C bareng. Blok C masih ada anak gudang yang siapin buat kirim keluar kota, stok keluar kota. Oke. Kita ngopi-ngopi dulu cina. Saya yang terakhir, lumayan kan gratisan. Iya. Kopi rokok aman. Tapi tuh saya nggak ngerokok cina. Oke, mau dibeliin liquid apa? Oke lah, tergoda lah gitu ya. Siap. Di situ, waktu semua dimatiin, waktu udah dimatiin, waktu pintu mau ditutup, begini, gak ada men. Kunci tiba-tiba hilang. Gak ada. Dua-duanya Hilang. Wah, anjing. Pas gini, wah tadi ada. Apa ini karena efek capek mungkin ya? Kebetulan itu konsumen banyak-banyaknya. Konsumen desain apapun banyak dari online. Oke. Ataupun datang langsung banyak. Ini efek capek atau apa? Positif dulu ya. Biasanya nggak ada. Padahal tadi pas mau dimatiin waktu beres-beres ada. Apa jatuh atau enggak kan? Akhirnya pun nyariin. Itu di tas lu, coba di tas lu. Tas nggak ada. Di saku nggak ada. Jok motor. Ya mana-mana di jok motor. Seharian di dalam gitu kan. Di jok motor nggak ada. Men ini pasti ketinggalan di dalam. Kita pakai flashlight yuk. Sosokan pakai flash HP. Oke. Udah nyalain flash. Pintu rolling door dibuka sedikit buat satu orang masuk agak gede daun pintu lah. Pakai flash. Wah jangan Bu. Nyalain lagi aja. Kalau dinyalain nanti gimana? Kan listrik lebar katanya. Nggak sayang listrik. Udah gue yang jawab kata HRD tuh. Udah nyalain. Pas nyalain, sok ditemenin. Masuk ke dalam Pak? Enggak, saya tunggu di luar. Kampret anjir. Dia nggak mau resiko. Ayo Pak, tunggu enggak, saya tunggu di luar. Ya, nengok ke dalam. Gimana cuy, kunci ada? Di bawah nggak ada kan? Tadi lu ke atas nggak? Iya ke atas, taruh uang. Jadi uang kalau sebelum balik itu si uang itu yang di berangkas tuh sebagian besar atau pas sudah tutup toko itu dikasih ke atas. Jadi pas jam 4 sebelum admin pulang atau keuangan pulang kita harus laporan dulu ke atas. Oke. Oh iya tadi ke atas. Coba cek di atas ada nggak? Katanya gitu. Andain lah. Saya tunggu di sini lah. Sekarang kalau saya ikut ke dalam, rolling door kebuka, takutnya kan ada orang jahat. Dalam jari hati kampret alasannya luar biasa, dia kampret aja. Mulai deg-degan masuk ke dalam. Posisi lampu atas kan, kalau misalnya lampu atas masih emang nyala, jangan dimatiin gitu ya. Naik tangga ke atas. Wah merinding cuy. Gila tuh. Jadi ke atas, pelan-pelan ke atas. Waktu ke atas tuh lihat tuh loteng ke atas nggak ditutup cuy. Loteng nggak ditutup? Nggak ditutup. Pas lihat ke atas, shit nggak ditutup, fuck. Ada yang jatuh kayak gimana gitu ya. Udah cewek ini lah.
kalau dari situ kayak gimana gitu. Mulai buka pintu admin, cetrek dibuka di pintu admin, nggak ada siapa-siapa kan. Kursi ujung gerak sendiri, kursi sebelah kanan meja gerak sendiri, seret. Anjing. Saya positif, mungkin tikus. Soalnya tong sampah bergerak sendiri gitu. Oke, tikus ya. Pasti deh. Tikus melewat. Wih, ada tikus, besok pasti rame nih. Admin cewek semua, di atas ada si laki. Cuman kebanyakan cewek. Wah, rame nih, ada tikus ya. Pas gini. Tapi emang tikus beneran? Emang tikus beneran? Tikus beneran. Ya, yang ngurikin tikus itu kayaknya tikusnya titisan Thor. Tikusnya suka fitness kan. Emang gede sih, tikusnya lumayan gede. Nah, mulai dari situ, tikus. Ternyata di sebelahnya tuh goyang. Apanya? Si kursi tuh goyang. Tapi sampai nabrak meja yang di depan. Dep gitu. Jadi dia geraknya lumayan jauh? Enggak, jadi kayak dari sini ke sini. Jadi cuman nempel ke mejanya doang. Dep gitu. Pas saya capek, saya halu mungkin ya. Itu mungkin tikus lagi. Positif. Oke. Nyari ke meja admin gak ada. Yang seperti tadi Star Wars sebelah kiri gak ada. Celenguk gak ada. Posisi masuk cuma selangkah kan. Selangkah gini gak ada. Pas gini tiba-tiba kencring di sini. Damn. Ada. Tiba-tiba ada kuncinya. Dan semua nyatu kunci motor sama kunci toko di sini. Shit. Di situ mulai merinding abis. Wah, ini juga udah merinding sih, boy. Tuh, merinding. Merinding banget bangsat. Shit. Di situ, di situ dari atas ujung rambut sampai ke belakang tuh merinding. Tiba-tiba merinding. Terus ada bunyi, kan tangganya tuh ke atas besi. Ada bunyi kling. Jadi kayak kuku yang di tembok nih. Kuku yang tali besi gitu cuy. Kling. Turun dari atas ke bawah. Kayak kuku yang ini di gagang besi. Jadi turun kayak gini. Kling gitu. Shit. Di situ udah lemes banget. Udah merinding, lemes gitu ya. Udah ini apa sih, udah enggak tentu lah perasaan itu ya. Di situ udah merinding parah. Ada suara kayak gitu. Di situ benar enggak bisa digerakin dulu, men. Nge-freeze aja gitu. Badan lu tiba-tiba kaku aja gitu. Kaku aja nge-freeze. Ting. Udah kaku. Udah enggak gimana ya? Udah nggak jelas aja gitu perasaan. Mulai mundur. Waktu ngebalikin badan, lihat ke atas. Ternyata ada apa? Jadi waktu lihat ke belakang, ternyata yang keling-keling itu ada, bisa dibilang tangan. Kakinya tuh panjang melingkar kayak gitu. Panjang. Waktu saya tengok ke atas, jadi ada 2 pasang yang merah, mata merah mungkin ya. Terus kepalanya tuh kayak rambutan kayak medusa gitu. Shit. Itu tangga yang ke arah loteng berarti kan? Iya, tangga ke arah loteng. Pas balik ke belakang, ngelihat itu, lihat ke atas, dia ngelihat gini, ke bawah gini. Saya di atas ngelihat gitu, otomatis turun. Tapi posisi, nggak boleh panik. Nanti saya jatuh. Oke. Lihat ke belakang gitu, ada kayak gitu. Ada ke belakang. Waktu ngebalik ada kayak gitu. Seberani. Jangan panik. Turun pelan-pelan. Pas turun tangga, nggak turun gitu, men. Nggak turun. Jadi pas nggak turun, pas gini ternyata ditarik kantong tuh. Shit. Jadi dia keadaan kayak gini dari arah loteng terus narik jaket lu. Bukan jaket, tas lu. Iya, tas kan di sini ada yang buat ke tembok. Iya. Ditarik gini, men. Anjing. Pas udah ditarik gitu, di situ bener ditarik gitu, maksain loncat. Untung aja nggak jatuh, men. Itu kalau jatuh itu fatal asli. Shit. Itu fatal. Maksain loncat, lari sekuat tenaga keluar. Wah, itu kalau misalnya di Olimpik itu lari lompatnya jauh, lari kenceng lompat jauh, pintu rolling doors gitu. Jadi waktu lari tuh serasa jauh gitu, men. Padahal nggak terlalu jauh. Jadi waktu lari tuh kayak si pintu rolling door itu yang ada celah tuh kayak jauh gitu, men. Tapi serasa jauh. Serasa jauh, padahal nggak jauh-jauh amat. Serasa jauh itu lari, benar. Udah lari kenceng, kok jauh gitu ya. Serasa jauh pas udah nyampe, loncat ke belakang depan. Harry panik. Lu kenapa? Udah, nggak usah dijelasin di sini. Tutup aja. Bener, kenapa?
udah gak usah cerita di sini, udah yuk coba. Kucing motor ada, aman semuanya ada, udah ada. Tutupin, matiin. Dia udah diam dulu, nge-vape dulu. Sambil gini semua ngegetar badannya, merinding abis parah, pucat. Keringet dingin segala macam. Dan udah gitu ya, ngeliat dari atas tuh ada muncul kain, bukan kain sih ya, jadi setas tali warna putih dari atas sebelum muncul. Dari mana? Jatuh dari atas. Atas mana? Dari atas. Dari lantai. Dari atas aja nggak tahu dari mana. Itu panik punya dari atas muncul. Mungkin yang positifnya tali bendera mungkin ya. Tali putih jatuh. Ya saya itu positif. Itu waktu lu udah keluar waktu lagi nge-vape di bawah gitu. Waktu udah prepare mau naik motor. Oke. Tali putih ke bawah gini. Positif itu pasti tali bendera mungkin yang copot. Oke. Di atas ada bendera gitu. Oke. Nah di situ udah mulai perasaan enak. Pergi ke blok C, cerita sama HRD panik. Wah, untung saya gak ikut masuk gitu. Parah anjis kampret. Kabur anjing. Di situ rame sama anak gudang, situ rame. Lu kenapa gini? Nanya, yaudah ini keep aja. Biar yang lain gak panik. Yaudah ini keep aja biar yang lain gak panik atas saya ya. Biar gak ada kegaduhannya, bilang siapa. Kampret besoknya dibilangin ke orang-orang. Besok semua nanyain. Anjir. Damn. Besok nanyain itu hit seminggu. Kejadian itu hit seminggu. Dan mereka pasti ngiranya pasti bakal resign. Ngiranya pasti bakal resign. Soalnya kan baru pertama gajian. Ternyata dapet yang kayak gitu. Terus sih intinya pasti anak itu bakal resign karena apa? Padahal enggak. Waktu udah sampai cerita itu ya sampai viral gitu ya. Oke. Di kantornya ini anak bakal resign. Padahal nyatanya enggak, dan saya bertahan di sana hampir 2 tahun sampai ada isu yang beredar kenapa ada yang seperti itu dan kenapa sampai ada perkenalan. Gitu cuy. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kan cerita pengalaman horor selama di kantor lamanya Raka, dan sudah bekerja selama 2 tahun akhirnya ya. Dia tetap bertahan dengan keadaan yang anjing, sering diganggu bangsat. Tapi yang paling ngeri itu sih ahli yang lu dicengkram gitu dari atas gitu cuy. Shit, itu sih fuck lah. Gila sih asli. Oke, tadi mungkin ya cerita pengalaman Raka. Sekarang gue bakal nanya nih, kenapa ya, atau bisa bilang isu apa yang sebenarnya terjadi di kantor itu, dan kenapa bisa terjadi gitu cuy. Mungkin gue pengen nanya nih ke lu, sebenarnya isu apa sih yang sebenarnya terjadi di kantor lu gitu, di kantor lama lu gitu cuy. Jadi sebenarnya sering ada sih kayak emang suara-suara itu kadang masih ada, kadang enggak. Ini udah bisa bilang saya udah biasa lah ya. Oke. Tapi yang paling epic sih yang gitu. Nah soal isu, ini cuma isu ya. Iya. Katanya itu manajer ngelakuin hal yang bisa dibilang menyimpang lah. Menyimpang dari ajaran agama. Oke. Bisa dibilang dia menyimpan sesuatu di atas hotel. Untuk karirnya sendiri. Untuk orang-orang dia tunduk sama dia, termasuk bosnya dia, direktur utama. Itu kayak ini semacam sesajen kayak gitu di atas. Isunya kayak gitu. Tapi lu belum lihat sesajennya. Tapi itu cuma isu. Tapi kabarnya kayak gitu. Soalnya gini man, hampir semua orang tuh emang benci sama dia, tapi pas ketemu kita tuh kayak seakan tunduk sama dia gitu. Auto tunduk. Jadi kita tuh kayak pas tadi dia mau ngelawan, tiba-tiba gak jadi ngelawan. Tiba-tiba apa yang dia katain kita nurut aja gitu. Iya aja gitu. Kita tuh kayak takut sama dia gitu. Hawanya tuh beda. Shit. Oke. Hawanya tuh beda gitu. Nah itu kan cuma isu sampai ya emang pegawai-pegawai lama di sana emang katanya sampai terutama juga dengar apa kata dia, nurut apa kata dia gitu men. Sampai ya di atas jabatannya pun nurut. Edan. Bahkan kenapa sampai kayak gitu? Gila sih. Emang kenapa sampai ada isu kayak gitu? Dan ternyata pernah saya dipindahin ke Gramedia, cabang Gramedia, di depannya percetakan. Nah, wah pasti anak Gramedia tahu nih.
Di depannya percetakan dia tuh ini ya di depannya percetakan posisi itu dipanggil Gramedia. Si manajer itu datang bawain makanan, ngobrol segala macam mereka lagi. Nah, yang punya percetakan itu ternyata udah lama udah ketemu sama bos saya juga. Dia tuh datang ke kantor saya. Itu, oh itu manajer saya yang si botak itu ya, yang kayak kura-kura ninja katanya gitu. Iya, kenapa men? Udah tahu belum isunya? Oh yang bukan yang salah itu, bukan men. Dia kayaknya udah melihat bos lu, katanya gitu. Dia pernah nyetak foto direktur lu sama istrinya. Buat apa anjing? Kalau dia bilang sih, kata orang percetakan, dia bilangnya kalau dia bilangnya sih dipuluk gitu kan, jadi biar nurut. Oh, ngerti kan? Jadi kayak kalau lebih intinya mah dia punya mungkin ya persekutuan gitu nggak sih? Kalau itu sih nggak bisa dibilang, nggak tahu sih, saya nggak terlalu tahu kan, itu cuma isu. Tapi kalau misalkan sampai ada orang lain yang mengatakan itu dengan bukti, ya mungkin bisa jadi kan. Oke. Nggak, maksudnya kalau yang gue pikirkan itu lah, kalau normalnya yang ngapain juga lu nyetak foto atasan lu sama istrinya, yang ngapain anjir? Ya emang sih. Iya kan? Itu ya nggak tahu lah, tapi ya logikanya buat apa gitu kan cuy. Shit. Dan terus nih gue pengen nanya juga nih, selama lu mengalami pengalaman horor di kantor lu gitu ya, apakah ada lagi orang yang pernah mengalami hal yang serupa kayak lu gitu cuy? OB cuy. OB, oke. OB itu berarti kan dia waktu pertama kerja dia sering nginep di mes kantor di belakang, bilang OB. Oke. Katanya, silakan dulu, kan saya udah cerita sama dia. Kata OB-nya tuh, oh lu digangguin juga? Ya, saya digangguin juga. Mendengarnya yang lebih parah apa? Ya kan saya dulu pas bulan pertama singgah di sini. Ya adalah suara yang itu tangga itu merinding lagi anjir. Shit. Ada yang ketuk juga katanya. Ketuk? Ya ketuk pintu dia kan. Oh, duduk. Pintu belakang dapur kan pintu besi, terus ada pintu ke kamar OB. Nah, terus dia tuh lihat kan di ruangan OB tuh ada kaca kamar mandi gitu kan, kaca blok-blok gitu. Paling biji. Nah, terus dia tuh lagi ngaji, terus terus dia tuh lihat di kaca itu ada yang turun ke bawah. Padahal itu posisi malam dia sendiri. Anjing. Shit. OB yang cerita gitu. Dia ngelihat dari kaca itu ada yang turun tangga. Wujudnya apa? Ya nggak tahu sih. Soalnya kan tangga aja. Jadi kalau misalnya kelihatan cuma kepalanya doang gitu kan. Dia lagi turun pelan-pelan ke bawah. Posisi itu dia cerita posisi itu dia lagi udah malam, nggak tahu subuh, pokoknya dia lagi ngaji, ngelihat kayak gitu, langsung dia tidur. Shit. Wah, dari situ dia nggak tidur lagi, dia ngekos akhirnya. Anjing, baksa. Oke, Black sih. Anjing. Masih ini merinding kalau misalkan ingat-ingat ingat-ingat yang kayak gitu. Ingat-ingat ya yang narik gitu. Suka merinding sendiri. Anjing, berarti bisa dibilang gimana ya? Ada saksi juga yang selain lu gitu ya. Yang mendapatkan pengalaman diganggu makhluk yang gitu. Padahal si OB itu lagi ibadah itu lagi ngaji, tapi dia lihat yang anjing. Nah, soalnya kan kalau yang tahu saya sih kalau misalnya kita lagi beribadah pasti aja nggak ada yang mau ganggu. Iya, betul. Khusyuan gitu. Betul. Shit. Oke. Ini gue nggak bisa berkomentar lagi karena ini udah ngeri banget, cok, sumpah aja. Pasti mungkin lu juga ada ya memiliki pengalaman yang sama gitu, kayak misalkan lu kerja di kantor ada pengalaman horor, lu pasti punya lah gitu pengalaman horor di kantor. Gue yakin banget sih, pasti Raka pasti ada yang punya sih cuy. Mungkin segitu aja ya video kali ini karena durasinya udah mulai panjang ya, udah cukup panjang. Gue tutup aja sekarang ya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar semua nggak ketinggalan episode gue. Jangan lupa juga follow semua sosial media gue dan follow juga TikTok gue. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Raka Marsha. Raka_Marsha. Anjay. Semua linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Bye. Good night. Bye bye. Ngeri coy.